Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sistem Informasi 2024C akan mempresentasikan hasil kerja kami di UAS mata kuliah jaringan komputer. Bisa di next. Untuk anggota dari kelompok 2 sendiri, yang pertama ada Abil Faros Nur Yahya dengan 3 digit NIM terakhir 072, ada Muhammad Fikun Huda dengan 3 digit NIM terakhir 076, ada Omanasi Astiti dengan 3 digit NIM terakhir 082, dan Anggina Tarisyanadi dengan 3 digit NIM terakhir 083. Untuk materi yang pertama adalah mengenai rancangan topologi jaringan. Jadi, rancangan topologi jaringan dibutuhkan agar konektivitas antar perangkat berjalan stabil, aman, dan juga efisien. Tujuannya adalah untuk menyediakan koneksi antar komputer secara terstruktur dan menjamin komunikasi data yang aman dan juga cepat. Dibutuhkan sistem jaringan yang mudah dikembangkan, stabil, serta mendukung kinerja dari kerja tim secara optimal. Salah satu pilihan terbaik untuk jaringan kantor adalah penggunaan topologi star bintang. Topologi star adalah topologi yang menggunakan komputer yang akan terhubung ke satu perangkat pusat atau yaitu switch. Topologi membentuk struktur seperti bentuk bintang, lalu lintas data dikendalikan secara terpusat melalui perangkat pusat. Umum digunakan dalam jaringan lokal atau LAN modern karena skalabilitas dan efisiensinya. Jenis-jenis dari topologi star ini sendiri ada 3. Yang pertama itu topologi star pasif, menggunakan hub pasif sebagai pusat, hub meneruskan sinyal tanpa memperkuat atau memproses data, dan data diterima oleh node sesuai alamat tujuan. Yang kedua ada topologi star aktif, menggunakan hub aktif yang dapat memperkuat dan memperbarui sinyal. Sinyal dikirim ke seluruh node setelah diperbarui. Dan yang terakhir adalah topologi star dengan switch. Switch membaca alamat tujuan data sebelum mengirimkan, mampu melakukan routing, bridging, manajemen jaringan, dan regenerasi sinyal, dan juga lebih efisien dan aman daripada menggunakan hub. Untuk kelebihan dari topologi star ini sendiri, yang pertama, yang gagal tidak akan mempengaruhi node yang lainnya. Yang kedua, performa jaringan tinggi, minim tabrakan data. Yang ketiga, instalasi mudah dan juga terstruktur. Yang keempat, mudah mendeteksi gangguan atau kesalahan. Dan yang terakhir adalah penambahan atau pelepasan perangkat tidak akan mengganggu jaringan. Untuk kekurangan dari topologi star ini sendiri, yang pertama, membutuhkan lebih banyak kabel dibanding topologi bus. Yang kedua, ketergantungan penuh pada perangkat pusat, switch atau hub. Yang ketiga, jika switch atau hub rusak, seluruh jaringan tidak akan berfungsi. Yang keempat, biaya perangkat jaringan lebih mahal. Dan yang terakhir, perlu pemeliharaan berkala pada perangkat pusat. Desain jaringan perusahaan konsultan mirip dengan implementasi multi-VLAN, router on a stick, dan redundancy gateway. Dengan struktur topologi bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera pada PPT. Yang pertama ada perangkat. Switch layer 2, 2950, 24 TT, masing-masing VLAN terhubung ke switch terpisah. Switch SRAM 2980, 24 TT, terhubung ke semua switch, VLAN, dan 2 router. Router 1 dan router 0 terhubung ke internet dan beroperasi sebagai default gateway redundant atau primary dan backup. Yang kedua, jaringan tersegmentasi berdasarkan VLAN. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada PPT. Yang ketiga, router on a stick. VLAN dihubungkan ke router melalui satu link terang ke switch pusat. Sub interface pada router dikonfigurasi untuk tiap VLAN. Yang keempat, koneksi internet. Router 1 dan router 0 masing-masing punya IP 10.0.0.0.2 dan 10.0.0.1 sebagai akses ke internet. Untuk perangkat jaringan yang digunakan itu yang pertama ada router dengan fungsi menghubungkan jaringan LAN ke internet dan mengatur jalur lalu lintas data. Yang kedua ada core switch sebagai penghubung utama antara semua switch lokal dan ke router. Yang ketiga ada switch A, B, dan C dengan fungsi menghubungkan komputer di tiap ruang kerja ke jaringan lokal. Lalu ada komputer yang digunakan oleh staf sebagai perangkat kerja yang terhubung ke jaringan, dan ada kabel UTP ke-6 yang berfungsi sebagai media koneksi kabel antar perangkat untuk transmisi data stabil. Lalu ada jenis koneksi yang akan digunakan. Yang pertama itu koneksi LAN, menghubungkan komputer ke switch lokal A, B, dan C. Media transmisi kabel UTP ke-6 stabil, berkecepatan tinggi, dan juga biaya terjangkau. Yang kedua ada koneksi antara switch ruang kerja ke host switch menggunakan UTP atau kabel fiber optik.
Yang ketiga, jalur utama konsolidasi traffic data. Lalu ada koneksi WAN, koneksi internet dari ISP ke router menggunakan koneksi broadband, fiber atau DSL atau satellite untuk akses layanan luar jaringan lokal. Lalu yang terakhir ada koneksi keamanan. Firewall berada di antara router dan core switch, menjaring traffic masuk dan keluar jaringan menggunakan internet dan konfigurasi VLAN atau ACL. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baiklah, untuk slide selanjutnya, skema pengamatan IP. Di sini ada total perangkat dan segmentasi. Untuk ruang kerja 1 itu memiliki 1 switch dan juga 8 PC, di mana VLAN-nya itu 10 dan range IP-nya 192.168.1.2 sampai 192.168.1.9. Gateway-nya 192.168.1.1. Untuk ruang kerja 2, itu terdapat 1 switch dan 8 PC juga, dengan VLAN 20, range IP-nya 192.169.1.18 sampai 192.168.1.25. Gateway-nya 192.168.1.17. Kemudian ruang kerja 3 itu terdapat 1 switch dan juga 8 PC, dengan VLAN 30, range IP-nya 192.168.1.34 sampai 192.168.1.41, gateway-nya 192.168.1.33. Untuk ruang servernya itu terdapat 2 perangkat, di mana VLAN-nya 40, range IP-nya 192.168.1.50 sampai 192.168.1.51 dengan gateway-nya 192.168.1.49. Untuk routernya terdapat 2 perangkat dengan range IP 192.168.1.254 dan juga 192.168.1.100. Lanjut. Untuk ini itu ada ruang kerja pertama di mana VLAN-nya 10 dengan subnet 192.168.1.048 ini memiliki 8 PC, di mana semua PC ini memiliki gateway yang sama, yaitu 192.168.1.1.1 dengan keterangan sebagai host. Di sini yang berbeda itu alamat IP-nya. Untuk yang PC pertama, itu alamat IP-nya 192.168.1.2, kemudian PC 2 192.168.1.3, PC-nya PC 3 itu 192.168.1.4. Untuk PC yang keempat itu alamat IP-nya 192.168.1.5, kemudian PC 5 192.168.1.6, PC 6-nya itu 192.168.1.7, kemudian PC 7 192.168.1.8, kemudian PC yang terakhir itu 192.168.1.9. Next. Untuk ruang kerja kedua, ini VLAN-nya 20 dengan subnet 192.168.1.16/28. Di sini juga sama, terdapat 8 PC, di mana gateway-nya itu sama, semua 192.168.1.17 dengan keterangannya juga sebagai host. List-nya yang berbeda juga alamat IP-nya. Untuk PC pertama itu alamat IP-nya 192.168.1.18, C2 192.168.1.19, PC 3 192.168.1.20, PC keempat 192.168.1.21, PC 5 192.168.1.22, untuk PC ke-6 192.168.1.23, kemudian PC 7 192.168.1.24 dan PC 8 192.168.1.25. Next. Kemudian di sini ruang kerja 3 dengan VLAN-nya 30, subnetnya 192.168.1.32/28. Di sini juga sama jumlah PC-nya dengan gateway-nya sama semua, yaitu 192.168.1.3. Keterangan hostnya juga sama, itu sebagai host. Untuk alamat IP yang PC pertama itu 192.168.1.34, PC kedua 192.168.1.35, PC ketiga 192.168.1.36, PC keempat 192.168.1.37, yang PC kelima 192.168.1.38. Kemudian untuk PC ke-6 192.168.1.39, PC ke-7 192.168.1.40,
8.1.40 dan PC ke-8 itu 192.168.1.40. Next. Di sini terdapat ruang server dengan VLAN 40 dengan subnetnya 192.168.1.48. Dan di sini perangkatnya pun juga ya cadangan di mana server itu alamat IP 192.168.1.50 dengan gateway-nya 192.168.1.49. Jadi ini sebagai server. Kemudian untuk yang cadangan itu alamat IP-nya 192.168.1.51 dengan gateway-nya 192.196.1.49 dengan keterangannya sebagai optional. Next. Kemudian ada router. Di sini kita memakai dua router. Untuk router yang pertama itu alamat IP-nya 192.168.1.254 sebagai gateway internet. Kemudian untuk router yang kedua itu 192.168.1.100 itu sebagai backup gateway. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Konfigurasi sebelumnya adalah konfigurasi IP PC. Setiap PC dikonfigurasi secara statik IP sesuai subnet dan VLAN-nya. Untuk VLAN 10 dengan IP subnet 192.168.0/28 dengan gateway 192.168.1.1 dengan rentang IP PC 192.168.1.2 hingga 192.168.1.9. Lalu VLAN 20 dengan IP subnet 192.168.16/28 dengan gateway 192.168.1.17 dengan rentang IPPC 192.168.1.18 hingga 192.168.1.25. Lalu ada VLAN 30 dengan IP subnet 192.168.1.32/28 dengan gateway 192.168.1.33 dengan rentang IPPC 192.168.1.34 hingga 192.168.1.41. Lalu terdapat VLAN 40 dengan IP subnet 192.168.1.48/28 dengan gateway 192.168.1.49 dengan rentang IPPC server 192.168.1.50. Next. Berikut adalah konfigurasi VLAN pada masing-masing switch VLAN. Konfigurasi switch ruangan pertama yaitu VLAN 10, konfigurasi switch ruangan kedua dengan VLAN 20, konfigurasi switch ruangan ketiga dengan VLAN 30 dan konfigurasi switch ruangan keempat atau ruang server dengan VLAN 40. Next. Berikut adalah konfigurasi untuk switch trunk terhubung dengan switch layer 2 dan router dan dua router. Yang pertama adalah konfigurasi trunk mode ke arah router untuk mengirimkan semua VLAN, baik itu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40 ke router melalui satu kabel fisik. Yang kedua adalah pengkonfigurasian kabel menuju switch VLAN 10 dan konfigurasi kabel menuju switch VLAN 20. Next. Juga ada konfigurasi untuk ACL atau Access Control List di subinterface masing-masing VLAN di router untuk memblokir komunikasi antara VLAN yang tidak diizinkan. Seperti contoh, konfigurasi ACL untuk VLAN 10 diblokir ke VLAN 20 dan 30. Diizinkan ke VLAN 40 dan ada konfigurasi ACL untuk VLAN 20 diblokir ke VLAN 10 dan 30 yang diizinkan ke VLAN 40. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil simulasi untuk setiap hubungan ruang kerja
login ke server dan ke internet. Dan saya contohkan langsung ke dalam aplikasinya ya. Di sini untuk PC yang pertama akan testing ke sesama PC ruang kerja sama. Hasilnya berhasil karena nilainya masih sama yaitu nilai 10. Selanjutnya jika dites ke ruangan kerja kedua dengan IP 18 gagal karena sudah berbeda VLAN dan sudah diatur untuk tidak isi berhubungan antar VLAN. Selanjutnya untuk ruangan kerja yang ketiga juga tidak bisa karena antar VLAN. Selanjutnya akan dites untuk mengakses server perusahaan. Dan memasukkan IP address dari server perusahaan. Nah, hasilnya seperti ini, berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba pada PC di ruangan kerja kedua. Untuk men-testing antar sesama PC ruangan kerja 2. Sehingga berhasil karena masih satu VLAN. Kerja ruangan kerja 1 gagal. Sampai ruangan kerja 3 gagal juga. Kemudian insert server saat cancel. Oh ya, satu lagi mengetes mengakses internet. Yang berhasil. Kemudian untuk PC di ruangan kerja 3 ini sesama PC di ruangan kerja 3. Berhasil karena misstop. Dan di ruangan kerja kedua gagal dan lintas ke ruangan kerja yang pertama gagal juga. Kerja untuk mengakses internet. Berhasil. Banyak kali untuk mengakses sektor perusahaan. Memasukkan IP address dari server perusahaan. Nah, berhasil. Ya, mungkin akan dilanjutkan kesimpulannya oleh dan saya. Silakan Abi. Baik, kita sampai pada kesimpulan bahwa berdasarkan studi kasus dan hasil perancangan jaringan komputer pada perusahaan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pembuatan infrastruktur jaringan yang tepat dan terstruktur sangatlah penting untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Dengan menetapkan topologi STAR, jaringan yang dibangun memiliki kelebihan dalam hal kemudahan manajemen, fleksibilitas pengembangan jaringan, serta keandalan komunikasi antar perangkat.
Penggunaan segmentasi jaringan melalui teknik subnetting dan VLAN berhasil dalam meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan alamat IP, serta memberikan dasar keamanan jaringan yang lebih baik. Sistem cadangan routing juga memastikan layanan tetap berjalan saat terjadi gangguan. Hasil simulasi di Cisco Packet Tracer menunjukkan bahwa jaringan berfungsi dengan baik itu konektivitas lokal maupun akses internet. Rancangan ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan saat ini dan bersifat scalable untuk masa depan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika terdapat kesalahan penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.